Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita persembahkan kehadirat Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang sangat banyak. Mudah-mudahan kita dapat menjadi hamba yang bersyukur atas nikmat tersebut. Pada malam ini Allah juga memberikan kesempatan, kemampuan kepada kita untuk duduk di masjid yang mulia, melakukan kegiatan yang terpuji, yaitu kegiatan taklim atau mempelajari ajaran-ajaran Islam yang termaktub di dalam Al-Quran ataupun di dalam Sunnah Rasulullah SAW. Hadirin rahimakumullah, pada pengajian pekan yang keempat sekarang ini pembahasan kita adalah tentang fikih sunnah, pembahasan fikih yang mengacu kepada sunnah. Dan pada malam ini pembahasan kita akan membahas ibadah yang paling penting dalam Islam, rukun Islam yang paling utama, yaitu tentang sholat ya. Jadi fikih tentang sholat. Tentu kajiannya itu yang paling dominan adalah tentang sifat sholat Nabi ya. Jadi bagaimana sifat sholat Nabi, artinya cara Nabi mengerjakan sholat menurut hadis-hadis yang sahih. Tapi sebelum membahas tentang sifat sholat Nabi, kita ingin mencoba membahas tentang keistimewaan ibadah sholat di dalam Islam. Nah, sudah banyak ya tulisan-tulisan tentang keutamaan, keistimewaan atau kehebatan tentang sholat. Nah, saya menemukan sebuah tulisan ulama ya di dalam kitab Thariqun Jannah. Di sini disebutkan Pak ada 40 ya. 40 fakta tentang keistimewaan sholat. Baik dari Al-Qur'an, dari hadis, dari sejarah. Ada 40, saya bacakan semuanya Pak ya, tenang aja. Nah, mungkin 2 kali pertemuan, hari ini mungkin 20, nanti pekan keempat bulan depan itu 20 lagi. Tahun depan ya. Ya, sekaligus juga saya minta doa restu dari Bapak Ibu sekalian ya. Pada akhir pekan ini akan melaksanakan acara penting Pak. Acara keluarga, tapi tidak akan mengundang Bapak semua ya. Acaranya adalah mengganti kalender Pak ya. 22 ke 23 itu aja. Mudah-mudahan diberi kelancaran Pak ya. Ya gitu. Masih ingat ya dari Bapak ini mengganti kalender Pak. Nah baik, ini ada 40 fakta keistimewaan sholat. Oleh karena itu dengan menyampaikan fakta ini kita semakin semangat, semakin rajin, semakin bergairah Pak untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Jangan terkena dengan bosan Pak. Duh bosan ya sehari 5 kali ini gimana nih? Ya itu kita kalau mempelajari tentang keagungan, tentang kehebatan, tentang keistimewaan akan terjaga Pak semangat untuk mengerjakan sholat. Baik, yang pertama, ini fakta yang pertama disebutkan bahwa sholat itu merupakan ibadah yang pertama diwajibkan Allah kepada umat Islam sebelum ibadah yang lain. Nah, kita tahu bahwa ibadah itu Pak diwajibkan Allah pada saat Nabi berada di Madinah ya. Pada periode Madaniyah. Kalau Makiyah itu kan masalah keimanan Pak, keimanan. Kalau Madaniyah di Madinah itu masalah ibadah muamalah tentang syariat. Jadi ibadah-ibadah itu dipardukan Allah di Madinah.
Nah, sholat beda Pak. Sholat ini dipardukan di Mekah 2 tahun sebelum hijrah. Jadi ini fakta pertama, sholat itu merupakan ibadah yang pertama diwajibkan Allah. Satu Pak. Yang kedua, sholat itu merupakan rukun Islam yang paling utama setelah syahadat ya. Kalau syahadat itu tentu tidak dihitung sebagai ibadah, itu kan iman kan. Kita kan kalau masuk Islam menyatakan iman dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi kesananya kan ibadah. Nah, ibadah yang paling utama dalam rukun Islam itu sholat. Kenapa? Lihat urutannya. Urutannya itu kan pertama syahadat, dalam hadis-hadis kedua sholat, yang ketiga itu adalah zakat, keempat saum, kelima haji. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan sholat nomor 2, benar Pak, cuman ahnya yang salah, itu kesannya merendahkan. Ada orang yang diajak sholat, ayo sholat dulu, tenanglah, sholat nomor 2. Nomor 1 apa? Syahadat, benar Pak. Jadi yang paling utama rukun Islam itu adalah sholat setelah syahadat. Nah, yang ketiga, cepat Pak ya, 40 kan nggak terasa nih. Yang ketiga nih, fakta kehebatan sholat itu, sholat merupakan syiar Islam yang paling nampak dan paling nyata dibanding dengan ibadah yang lain. Kalau kita melihat syiar Islam ibadah haji, memang hebat Pak. Wah, jutaan umat Islam kan berkumpul di tanah suci. Tapi cuma setahun sekali itu. Setahun sekali. Nah, kalau sholat itu setahun berapa kali? Sehari 5 kali itu kan. Apalagi kalau sholatnya itu berjamaah di masjid ya. Ketika Adam sudah berkumandang, kelihatan orang-orang berangkat dari rumahnya, dari kantornya untuk keluar menuju masjid, kan kelihatan tuh. Ngaleutkeun keuy ngabandaleut, ngemat-ngemat nyatang pinang Pak tuh. Kata orang Sunda kan. Banyak tuh umat Islam yang berjamaah sehingga syiar Islam paling nampak di dalam ibadah sholat. Itu hadirin. Kalau saum kurang kelihatan, setahun sekali. Sholat 5 kali sehari, nampak sekali. Nah, sampai ada Nabi mengatakan dalam hadis, Pak, wa'lamu anna khairu a'malikum as-sholat. Riwayat Ahmad. Ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah sholat. Bisa ditafsirkan bahwa sholat ini kenapa amal yang paling baik? Sebab itu syiar Islam yang paling nyata, yang paling nampak. Yang ketiga, yang keempat Pak. Nah, yang keempat, ini fakta keempat, sholat itu Pak dipardukan di langit ketika Rasulullah SAW melaksanakan Isra dan Mi'raj kan. Sementara ibadah yang lain, rukun Islam yang lain itu diwajibkan di mana? Di bumi Pak. Tuh. Ya, zakat, saum, haji, kurban itu diwajibkannya di mana? Di Madinah. Ya, di bumi kan. Kalau sholat 5 waktu diwajibkannya bukan di bumi, bukan di Madinah, tapi di Sidratul Muntaha, di atas langit yang ketujuh Pak. Ketika beliau Nabi melaksanakan Isra dan Mi'raj. Ini kan sudah jadi bukti Pak kehebatan sholat dibanding yang lain. Sengaja Nabi itu diangkat ke langit Pak, pada malam Mi'raj itu, bukan di bumi. Itu yang keempat. Nah, yang kelima, sholat itu, ini kehebatan sholat, diwajibkan kepada semua nabi dan rasul. Ini menurut Al-Quran ada Pak. Di dalam Al-Quran ada doa kan, doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Doanya adalah Robbij'alni muqimas sholat wa min duriyati. Ya Rob, jadikanlah aku dan keturunanku orang-orang yang mendirikan sholat. Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapak para nabi, nenek moyang para nabi. Ya, dari beliau kan, beliau punya 2 istri, punya 2 anak Pak ya. Yang pertama adalah Ismail alaihissalam, kedua Ishak alaihissalam. Nah, dari Ishak ini punya turunan Yakub alaihissalam,
kemudian Yusuf, terus sampai Musa, sampai Nabi Isa. Itu Bani Israel, Pak. Orang-orang Yahudi itu kan. Kemudian dari Ismail menurunkan nabi-nabi bangsa Arab sampai nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau turunan Ibrahim itu semua nabi, semua rasul, semua umat itu diwajibkan mengerjakan ibadah sholat. Nah, kalau kita melihat ke dalam kitab suci agama lain, ini masih ada, Pak. Masih ada tuh di sana tentang sholat. Bahkan kitab suci yang dijadikan acuan oleh orang Kristen, Alkitab Bible sekarang itu masih memuat, Pak, tentang bagaimana Musa sholat. Bahkan Nabi Isa juga yang dipanggil mereka Yesus, Pak, sholat. Tunduk, kemudian sujud, merebahkan dirinya. Cuman sayang, Pak, umatnya tidak ikut Yesus, Pak. Ikut Paulus, sayang itu. Sebenarnya mereka tuh sholat harusnya. Ada apa salah satu sekte dalam Kristen? Sekte apa ya? Itu yang mengerjakan sholat. Jangan kaget, memang ada. Ya itu, Pak, ada. Di Indonesia juga ada tuh. Dia sholat, cuman entah berapa kali lah. Lebih jarang, Pak, lebih enak lah kita mau 5 kali, jarang itu mah. Ya bisa yang jarang kayak itu, Pak. Cilaka gitulah. Nah itu hadirin. Jadi kalau ada umat Kristen atau Yahudi atau agama lain ada yang seperti sholat mengerjakan ibadahnya, memang ada dari nabi-nabi mereka zaman dahulu. Justru yang tidak sholat itu yang menyimpang sebenarnya gitu. Baik, itu yang kelima, Pak ya. Yang keenam, nah yang keenam ini. Nah, sholat itu adalah ibadah satu-satunya yang harus diajarkan kepada anak ketika usia 7 tahun. Itu sholat. Ini betapa pentingnya sholat ya, sampai anak 7 tahun pun itu diperintahkan orang tuanya mengajarkan sholat. Kalau untuk yang lain, untuk saum itu tidak, Pak. Meskipun anak-anak lebih banyak senang saum daripada sholat, Pak. Karena kalau saum itu ada momen yang sangat indah ya. Apa? Berbuka itu, Pak ya. Apalagi orang tuanya suka menjanjikan kalau tamat puasa diberi hadiah sepatu baju baru kan. Nah, sholat itu sebenarnya yang dianjurkan dalam hadis, Pak. Ini dalam hadis yang sahih, Imam Ahmad, Abu Dawud menyebutkan begini, muru auladakum bis sholat idza balagu sab'an, Pak ya. Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika usia mereka 7 tahun. Wadribuhum alaiha idza balagu asyran, dan pukullah mereka kalau 10 tahun belum mau sholat. Nah ini, Pak. Jadi 7 tahun perintahkan sholat, ajari sholat, beri contoh, Pak. Jadi jangan kini nak sholat 7 tahun, bapak udah lebih 7 tahun, nggak usah, bukan, Pak. Jadi mengajak, Pak, memberi contoh 7 tahun. Nah kalau 10 tahun belum sholat juga itu dipukul. Ini persoalannya gimana kalau anak itu usia 45 tahun nih? Apakah harus dipukul? Ya tentu ini sudah ada luarsa, Pak. Tahu diri aja, siksa aja kenapa? Bukan, Pak. Itu kalau 7 tahun, Pak. Jadi ini pendidikan yang pertama yang diajarkan kepada anak-anak itu adalah ibadah sholat ketika 7 tahun. Ini menunjukkan bahwa sholat ini memang ibadah yang istimewa. Nah, kemudian yang ketujuh, ini fakta yang ketujuh dari hadis ya, Pak. Sholat itu merupakan wasiat terakhir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Jadi kalau wasiat itu kan sesuatu yang penting, pesan penting yang dilakukan menjelang meninggal dunia. Nah, Nabi berpesan kepada umatnya pada akhir hayat itu apa? Kita bacakan hadisnya dalam hadis riwayat An-Nasa'i ya dan Ahmad. Mawaso bihi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam inda mautihi as-salat wa malakat aimanukum. Jadi pesan terakhir, wasiat terakhir Nabi kepada umatnya menjelang wafatnya adalah jagalah sholat dan jagalah hamba sahaya. Jadi sholat perhatikan, jangan ditinggalkan, dan tolong perhatikan hamba sahaya, jangan didolimi. Itu kira-kira, Pak.
Jadi sholat dan hamba sahaya. Nah itu yang ketujuh Pak. Yang kedelapan, Pak. Sholat itu ibadah yang terus dilakukan oleh setiap muslim selama dia itu sadar Pak. Sadar Pak. Ini beda dengan ibadah yang lain. Kecuali di sini ketika sedang haid dan sedang nifas. Jadi hanya perempuan yang haid dan nifas yang berhenti sholat. Mungkin 5 hari, mungkin 7 hari. Tapi kalau bapak-bapak itu tidak ada liburnya sholat. Selama bapak sadar. Ya kalau bapaknya tidur, pingsan, seminggu lah itu boleh berhenti Pak. Tapi kalau kita sadar, kita itu melek, itu sholat wajib dikerjakan. Apapun kondisi kita Pak. Ya misalkan ketika sakit ya, sakit ini kan kondisi yang cukup merepotkan. Kalau ibadah yang lain, orang yang sedang sakit kan boleh berbuka puasa, itu boleh Pak. Tapi orang yang sakit wajib mengerjakan sholat. Tidak ada alasan, Pak kenapa nggak sholat? Ini sedang pusing kepala, saya teh berhenti dulu lah. Kalau udah sehat sholat lah, enggak Pak. Walaupun pusing sholat dikerjakan dengan kemampuan masing-masing. Kan sudah terkenal Pak, kalau sholat itu berdiri ya, berdiri tidak kuat itu silakan sambil duduk tidak kuat sambil berbaring tidak kuat itu nggak usah sholat Pak. Orang lain nyolatkan lah, itu gampang. Tentang panggil aja orang-orang untuk menyolatkan. Jadi kalau dia itu masih sehat, masih sadar, itu walaupun sakit sholat dikerjakan. Kemudian apalagi Pak, safar ya, bepergian. Sedang bepergian kan orang yang berpuasa yang wajib boleh berbuka. Sholat bepergian tetap wajib sholat, tentu dengan cara yang berbeda. Ada keringanan. Pertama kalau sedang bepergian, keringanannya sholat duhur asar boleh digabungkan waktunya. Asar maghrib boleh digabungkan, dijamak apa ya? Yang 4 rakaat boleh jadi 2 rakaat. Bahkan Imam Hanafi mengatakan qashar itu wajib, wajib katanya dikerjakan, bukan 4 rakaat. Nah, ini tentang safar. Kemudian ketika sedang sakit, khaifan, sedang takut ketakutan Pak. Suasana genting dalam peperangan, sedang perang pun itu wajib sholat dengan cara yang telah ditentukan sesuai kemampuan. Jadi kalau kita sedang perang misalkan perang berkecamuk ya kita sholat kerjakan, tentu sambil menghadapi musuh hadirin. Allahu Akbar, tiba-tiba ada musuh lewat Pak, ya boleh tembak aja, tembak Pak. Sami Allahu liman hamidah, ada musuh mau nyiku tejeh orang Pak jungkal. Cuman jaga jangan sampai mengeluarkan ucapan yang di luar sholat. Musuh lewat dor, modar sia, batal sholatnya Pak. Jangan ngomong Pak ya. Nah itu. Ketika sedang takut pun itu harus mengerjakan sholat. Beda dengan yang lain. Ibadah haji Pak itu boleh digagalkan. Kemarin contoh Pak ya, kemarin 2 kali Pak ya. Tahun berapa tuh? 2021 ketika pandemi melanda umat manusia termasuk umat Islam, itu kan ibadah haji tidak ada. Kenapa? Takut terpapar COVID-19. Sholat mah tetap aja Pak. Takut COVID, sholat mah berhenti aja enggak? Sholat jalan terus Pak. Walaupun dengan pakai masker, jaga jarak kan Pak ya, macam-macam pakai apa? Cuci tangan pakai sabun, kan riweuh bukan apalah. Tapi sholat tetap. Ibadah haji berhenti Pak. Walaupun sudah siap untuk menjalankannya, tapi ketika datang ketakutan itu ibadah haji dibatalkan. Sholat jalan terus hadirin. Itu yang ke-8. Jadi selama kita sadar, sholat tidak bisa ditinggalkan Pak. Itu yang ke-8. 9. Nah yang ke-9 tentang keagungan, kehebatan sholat. Sampai kata Nabi Pak, sholat itu pembeda antara muslim dengan kafir. Ini udah dibahas minggu lalu Pak ya, tentang kufur asgor Pak, pernah ya? Tentang apa Pak? Penyimpangan dalam kehidupan manusia atau kufur. Nah orang yang meninggalkan sholat itu dinilai kufur oleh Nabi.
Tapi orang yang meninggalkan zakat, saum, haji nggak disebut kufur, dosa gede. Cuman istilah kufur untuk yang tidak sholat. Dalam hadis dikatakan Pak, inna baina rajuli wal kufri tarku sholah. Jadi batas antara seseorang dengan kufur adalah meninggalkan sholat. Artinya kalau orang sudah meninggalkan sholat dengan sengaja, itu sudah dianggap sebagai kufur Pak. Tapi kufurnya menurut pendapat terkuat ini kufur asgor, kufur yang kecil, tidak sampai dia keluar dari Islam, masih muslim tapi dia melanggar aturan yang sangat penting, tidak sholat, dosa gede Pak itu yang ke-9. Tapi Syekh Ibnu Utsaimin, nah ini ulama Arab Saudi mengatakan kalau ia tidak sholatnya terus-terusan itu kufur besar aja Pak. Kufur besar kalau terus-terusan. Ini ada orang Pak tidak sholat, udah berapa lama tidak sholat? Ya baru 20 tahun Pak. Itu kufur katanya, karena terus-terusan. Jadi harus sadat lagi kata Ibnu Utsaimin. Nah ini masalah yang ke-9. Jadi sholat itu menjadi batas antara orang dengan kekufuran. Kalau orang sudah meninggalkan sholat, dia telah kufur asgor, Pak ya, kufur kecil. Yang ke-10, nah, masih ada waktu Pak ya. Yang ke-10, sholat itu merupakan ibadah yang terakhir hilang dari umat Islam. Jadi kalau sholat sudah hilang dari umat Islam, itu pertanda kiamat sudah dekat Pak. Tapi kalau masih ada bahkan banyak umat yang mengerjakan sholat, ya kiamat tenang Pak, masih lama lah, tenang ya Pak. Dalam hadis dikatakan kiamat akan datang hari Jumat Pak. Jumat kapan? Bukan Jumat kemarin, udah lewat Pak. Jumat depan, jika mual waka Pak. Kenapa? Masih banyak yang sholat. Tapi kalau sholat sudah ditinggalkan, agama itu tinggal namanya, tidak ada buktinya. Masjid tinggal bangunan, tidak ada isinya. Al-Quran tinggal tulisan, tidak ada yang bacanya. Rukun Islam tinggal namanya, tidak ada yang mengerjakan. Sholat sudah ditinggalkan. Itu Pak pertanda kiamat datang. Dalam hadis riwayat riwayat Abu Daud nggak salah Pak ya. Wa akhiru ma yabqa min dinihim as-shalah, kata Nabi, ibadah yang terakhir dari agama mereka, dari umat Islam itu sholat. Jadi terakhir hilang. Salat udah hilang, apalagi Pak yang mau dijadikan ciri khas umat Islam? Itu akhir zaman akan datang. 10 Pak ya? 11. Nah, yang ke-11, salat itu Pak satu-satunya ibadah yang disebutnya dengan iman. Jadi pernah salat disebut dengan iman Pak. Pada rukun iman kan 6 Pak. Coba Pak Pali surat Al-Baqarah 143, Al-Baqarah 143. Allah berfirman begini, wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Nah, iman di sini sholat. Menurut ulama tafsir Pak, sholat. Jadi maksudnya Allah tidak akan menyia-nyiakan sholat kalian. Ayat ini kalau Bapak ingin tahu lebih jauh Pak, itu dalam konteks ayat-ayat tentang perpindahan kiblat. Kita tahu Pak, kiblat umat Islam ada 2 dulu. Jadi ketika sholat diwajibkan, umat Islam itu kemana menghadap sholat Pak? Ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa. Itu kiblat pertama. Tapi sebelum hijrah Pak sudah dipindahkan kemana? Ke Mekah, ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Nah jadi umat Islam, ya Nabi dan umat Islam pertama kali sholat kiblatnya adalah ke Baitul Maqdis, dipindahkan kemudian ke Mekah. Maka di Madinah ada masjid Pak, Dul Kiblatain Pak. Masjid 2 kiblat. Kenapa? Karena itu masjid bersejarah. Di masjid itulah Nabi dan sahabat pernah sholat menghadap ke Baitul Maqdis, lalu pindah ke mana? Ke Mekah menghadapnya. Itu Pak, Dul Kiblatain. Ya kalau Bapak nanti umroh atau haji Pak, silakan nyoba di sana. Sholat tapi jangan menghadap ke Baitul Maqdis Pak, udah di amandemen ya, pindah ke Ka'bah di Masjidil Haram di Mekah. Nah jadi, ketika
kiblat dipindahkan, banyak orang-orang, ya gimana sholat kita waktu dulu? Kan dulu menghadapnya ke Baitul Maqdis. Apakah sholat kita masih diberi pahala oleh Allah? Nah, turun ayat ini, Pak. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Maksudnya tidak akan menyia-nyiakan sholat kalian. Sholat kalian yang dulu dikerjakan menghadap kiblat yang lama itu tetap dihargai dan dapat pahala. Jadi ini sholat itu disebut dengan iman. Luar biasa ini. Jadi mungkin bisa kita katakan salah satu bukti keimanan yang paling nyata itu mengerjakan sholat. Ketika sholat nggak dikerjakan, maka iman itu hanya pengakuan belaka, Pak. Sholat disebut dengan iman. Itu Pak, Al-Baqarah 143. 12, Pak. Nah, 12 ini disebutkan, Pak, sedekat-dekat hamba dengan Tuhannya adalah ketika sedang sholat. Kan dalam ajaran Islam, Allah itu qorib, Pak, dekat. Lebih dekat daripada urat leher sendiri, Pak. Aqrabu min hablil warid, lebih dekat daripada urat leher sendiri. Dekatnya Allah. Allah dekat dengan umat Islam, dengan umat yang beriman, tapi yang paling dekat ketika sedang sholat. Lebih tepatnya ketika sedang sujud. Nah, ketika sedang saum dekat, sedang puasa, saum teh apa dekat, sedang haji dekat, sedang baca Quran dekat, tapi sedang sujud itu paling dekat. Nah, kita bacakan hadisnya. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Faksiru fihi du'a. Sedekat-dekat hamba dengan Tuhannya ketika ia sedang sujud. Sujud kan bagian dari sholat. Maka banyaklah kalian berdoa ketika sedang sujud. Itu rahasianya kenapa ketika sujud kita dianjurkan banyak berdoa. Sebab itu posisi paling dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti di luar itu kita jauh, bukan, tapi ketika sujud dekatnya dekat amat. Maka manfaatkan untuk berdoa sebanyak-banyaknya kepada Allah. Maka ini menjadi keharusan lah. Mari kita perbanyak doa ketika sedang sujud. Itu paling bagus ketika sujud itu. Kita sering melihat ya ada umat Islam sholatnya itu ngebut, Pak, kecepatan tinggi, dikerjakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kayak proklamasi, Pak, ngebut. Kenapa ngebut? Udah pengalaman, udah terlatih, udah terbiasa. Sujudnya, waduh, Pak, seperti ayam matuk jagung, Pak, tok tok. Wah, mana mungkin dia berdoa, Pak, ketika sujudnya ngebut kan, kecepatan tinggi. Nah, sebenarnya tapi aneh, Pak, ketika beres sholat dia berdoa dengan lama sekali. Ketika wiridan, Pak, dikir, ini hilafiyah, Pak, apakah dianjurkan baca doa setelah dikir, setelah sholat itu? Yang diperintahkan kan dikir, Pak, bukan berdoa. Hilafiyah, Pak, tapi yang jelas-jelas itu dikir itu, sholat itu tempat berdoa ketika sujud, Pak. Ketika sujud ngebut, ketika berdoa, wah panjang lama, Allah. Bukan menyalahkan, Pak, cuman kurang tepat aja. Padahal yang paling tepat ketika sujud. Saya pernah ditanya oleh seorang sahabat, antum mah tara ngadoanya ge salat teh. Cicing we cenah harewasan, ini ya cenah. Nggak tahu ya, aku berdoanya ketika sujud, tahu. Oh, nggak tahu, ya beritahu aja, ini dalilnya. Silakan pas sujud itu kita manfaatkan untuk berdoa. Ya doa tambahan di luar tasbih, Pak, ya. Di luar doa subhana rabbil a'la, kita tambah doa lain. Sujud yang mana? Semua sujud, baik sujud pada sholat fardu, sholat sunat, rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat. Bukan hanya sujud yang terakhir saja. Nah ini, Pak, bukan hanya sujud yang terakhir saja. Semua sujud. Jadi kalau doanya banyak ya dibagilah. Misalkan sholat isya 4 rakaat, ya bisa 8 sujud, 8 doa yang pendek-pendek. Kalau dikumpulkan pada sujud terakhir, lama ini imam, kasihan makmum, Pak. Makmum itu udah gelisah, ada yang subhanallah, subhanallah, Pak. Karena imamnya kelamaan sujudnya, anteng. Ya kalau sholatnya sendirian, sholat tahajud, wah perbanyak, Pak, doa ketika sujud. Jadi habis sholat ya kita dikir biasa.
Tidak usah ada doa tambahan, udah cukup ketika sujud. Gitu, Pak. Ya bukan kita meremehkan doa ya. Ya meskipun ada ulama yang membolehkan kita berdoa setelah dzikir Pak ya. Dzikir pada sholat. Tapi yang paling utama itu ketika sedang sholat di dalam sujud. Yang kedua Pak, ada lagi Pak, sebelum salam itu juga dianjurkan memperbanyak doa bebas. Nah cuman saya sampaikan info, doa itu disepakati ulama sebaiknya Pak itu menggunakan bahasa Arab. Doanya bisa dari Al-Quran, dari hadis, atau dari gubahan para ulama, atau buatan kita sendiri. Ada larangan, janganlah baca Quran ketika sujud, dilarang. Sujud kita nggak boleh baca surat Yasin, Pak. Coba apa, coba lila di. Tapi kalau kita baca doa dari Quran boleh. Kita baca ketika sujud, Robbana atina fid dunya hasanah, boleh. Itu kan Quran. Tapi niat kita bukan baca Quran, baca doa yang kebetulan dari Al-Quran. Dari hadis Nabi banyak, tuh, ratusan, puluhan lah hadis Nabi tentang doa. Silakan kita hafalkan. Atau dari buatan ulama boleh. Buatan kita kalau bahasa Arabnya bisa silakan Pak. Cuman yang jadi perdebatan itu berdoa dengan bahasa non Arab, bahasa asing. Orang Sunda pakai bahasa Sunda, bolehkah tidak? Nah, ada terbelah ulama Pak, ada yang membolehkan, ada yang melarang. Nah, pendapat tengah-tengah ya kalau terpaksa masih silakan aja, terpaksa Pak, nggak ada lagi doa. Doanya sangat spesial. Misalkan besok anak kita mau ikut ujian, Pak, ujian pegawai lah di sebuah perusahaan. Kita boleh Pak ketika tahajud doa, ya Allah lancarkan ujian anak saya. Berilah kesempatan dia mendapat pekerjaan yang baik. Itu cukup Pak. Cuma jangan berlebihan, seperlunya, singkat aja. Allah Maha tahu Pak. Jangan panjang-panjang. Ya Allah, besok anak saya akan ikut seleksi perusahaan. Banyak sekali itu yang berminat, pendaftar. Cuman yang terima sedikit sekali. Berat sekali ya Allah. Anak saya menghadapi ujian, maka berikanlah kesempatan, kemudahan agar lulus mendapat pekerjaan yang gajinya besar. Nah, nggak usah Pak, singkat aja lah, berikan kesempatan mendapatkan pekerjaan sebagai jalan dapat rezeki, itu udah cukup Pak. Boleh, tapi itu jangan dibiasakan. Ini pendapat tengah-tengah. Ya itu Pak yang ke berapa? 12 Pak ya. Jadi sholat itu tempat terdekat orang dengan Allah. Ketika sujud perbanyaklah berdoa di dalamnya. Ke-13, nah fakta kehebatan sholat yang ke-13, sholat itu kata Nabi Pak nih nanti ya, sholat itu adalah penyebab utama seseorang masuk surga sekelas dengan Nabi. Ini kita katakan masuk surga sekelas dengan Nabi. Karena kalau orang masuk surga belum tentu sama dengan Nabi kelasnya, levelnya. Dalam hadis dikatakan inna fil janati mi'ata darajah. Surga itu ada 100 tingkatan. Bapak, saya, ibu masuk surga ya, mudah-mudahan Pak ya. Amin. Belum tentu ketemu Pak. Mungkin surga Bapak lebih rendah, surga saya lebih tinggi. Atau sebaliknya, saya lebih tinggi, Bapak lebih rendah mungkin aja. Nah, ini. Ya kalau sekelas ketemu, oh kita dulu pernah ngaji Pak di Muhajirin, oh iya. Yang suka dikasih konsumsi Pak, pakai dus, oh iya, tahu. Kalau Bapak itu kemana? Dia mah di bawah Pak. Kenapa? Belang betong ngajinya sana. Mungkin Pak ya, itu mungkin beda. Nah, ke surga itu pinginnya bersama siapa Pak? Nabi. Nih ada Pak di zaman Nabi seorang sahabat, hadis Muslim ya. Nabi mengatakan, Sal, silahkan engkau minta apa, akan aku doakan. Waduh Pak, coba kalau ke kita Nabi nawarannya, minta nawan sok, minta mobil 5, majikan obat ya. Nah sahabat ini cerdas, saya minta cuma satu ya Rasul, tidak akan banyak. Apa minta kamu? Saya ingin bersamamu di surga, satu aja lah. Wah hebat Pak, nggak banyak minta. Kita mah banyak minta karena ya.
aku minta satu saja agar aku bisa ke surga bersama engkau nanti. Nabi tersenyum, wah cerdasnya orang. Ini permintaan yang paling tinggi nilainya. Apa jawab Nabi, Pak? Nabi nggak berdoa, sugan, ya Allah masukkan dia ke surga bersamaku, enggak. Tapi Nabi mengatakan, ini ala nafsika bi kasrati sujud. Kalau begitu baiklah, cuman tolong ya perbanyak sujud, gitu Pak. Perbanyak sujud. Artinya perbanyak apa? Sholat. Tapi kan Pak terbatas cuma 17 rakaat. Iya, yang fardu kan banyak yang sunahnya. Salah sunnah itu kita kerjakan banyak-banyak sujud, itu jalan menuju surga. Dan bersama siapa? Nabi pada surganya. Makanya berbahagialah kalau Bapak yang sholat rawatib itu tidak pernah bolos Pak ya. Yang 10 atau 12 rakaat. Kemudian sholat tahajud dengan witirnya 11 rakaat tidak pernah apa? Tidak pernah absen, bukan tidak pernah dikerjakan Pak ya. Sholat duha yang 2 rakaat sampai 8 rakaat itu juga dikerjakan. Dan sholat-sholat sunnah yang lain. Insya Allah itu menjadi jalan masuk surga sekelas dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang ke-13. 14 Pak. 14. Nah, disebutkan bahwa dalam Al-Quran Pak, surat Al-Qalam ayat 42. Sujud itu pembeda antara mukmin dengan munafik. Tentang munafik belum dibahas Pak, nanti dalam bab akidah Pak ya. Tentang penyimpangan dalam kehidupan. Munafik itu kan orang yang beriman palsu. Orang munafik orang yang menyembunyikan kekufuran, menampakkan keimanan. Nah, itu munafik ya. Nah, di akhirat nanti akan terbedakan antara orang beriman dengan orang munafik. Dalam hal apa? Sujud. Saya bacakan ayatnya Pak, Al-Qalam 43, 42 nih. Yauma yukshafu ansakin wa yun'auna ila sujudi fala yastati'un. Al-Qalam Pak. Pada hari betis disingkapkan. Ini gaya bahasa Arab Pak. Maksudnya pada hari yang sangat genting, yang sangat mencekam, mengerikan. Nanti di akhirat Pak. Wa yun'auna ila sujud, mereka diajak untuk bersujud. Allah menguji siapa yang bisa, siapa yang tidak. Silakan kalian sujudlah Pak. Pala yastati'un, maka mereka tidak bisa melakukan sujud. Siapa? Orang munafik. Orang beriman bisa, Pak. Orang munafik tidak bisa sujud. Kenapa? Di dunianya sujudnya nggak benar. Sujudnya malah sujudnya pura-pura atau tidak sujud sama sekali Pak. Maka di akhirat tidak bisa sujud. Jadi ini sebagai orang mukmin bisa sujud di dunia dan di akhirat. Orang munafik di akhirat tidak bisa sujud. Jadi sholat ini menjadi pembeda ya antara mukmin, munafik di akhirat nanti. Mukmin bisa sujud, munafik enggak bisa sujud. 15, nah 15 Pak. Nah 15 ini disebutkan pada dalam hadis ini. Sholat itu merupakan ciri utama umat Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti. Sholat akan kelihatan sebagai ciri utama, identitas yang dominan. Dalam hadis dikatakan, hadis Bukhari, Muslim, inna umati yud'auna yaumal qiyamah buron muhajjalin bin asaril wudu. Sesungguhnya umatku akan diseru pada hari kiamat dan kelihatan wajah dan tangan mereka itu putih cemerlang bekas wudu. Nah, jadi umat Islam akan terbedakan dengan umat yang lain itu karena wajahnya cemerlang, tangannya putih. Kenapa putih cemerlang? Sebab di dunia dia rajin wudu. Kenapa dia rajin wudu? Sebab dia rajin sholat. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh kan 5 kali wudu. Mau sholat malam wudu lagi. Mau sholat duha wudu lagi. Tuh semakin banyak sholat semakin banyak wudu. Jadi banyak wudu itu menggambarkan banyaknya sholat. Maka orang yang sholatnya rajin itu menjadi ciri utama umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang ke-15 Pak. 16. Nah, 16. Nah ini mungkin jarang diketahui orang Pak. Saya juga kadang-kadang sering lupa yang 16 ini.
Apa 16 ini? Orang yang rajin sholat itu wajahnya tidak akan kena oleh api neraka kalau dia masuk neraka. Jadi gini hadirin, kita yakin ya orang yang beriman itu pasti akan masuk surga. Tapi kalau amalnya kurang mencapai target minimal, itu tidak langsung ke surga. Dia harus mampir kemana? Ke neraka dulu. Dia tuh di dunia sholat Pak, rajin. Tapi rada belang betong Pak. Sholatnya itu ya kadang sholat, kadang enggak. Tapi sholat suka, cuman enggak terus-terusan. Amal saleh lain kurang banyak, dosa banyak Pak. Itu kemungkinan ke neraka dulu Pak. Tapi akhirnya ke surga. Nah kata hadis Nabi, kita bacakan hadis Pak ya. Haramallahu azza wa jalla ala nari antakula asara sujud. Bukhari Muslim. Allah mengharamkan neraka untuk memakan wajah orang yang suka sujud. Jadi wajah orang itu akan terhindar dari api neraka. Ya tangannya, kakinya, punggungnya kena Pak, jilatan api yang menyala-nyala, ngeri kan? Wajahnya tidak. Allah menghormati ya wajah seseorang yang dipakai sujud. Tidak tega Pak, Allah tidak tega membakar wajah orang yang ketika di dunia sujud walaupun dia banyak maksiat. Tenang Pak, ya bisi Bapak kayak ulah ketangguhnya. Kalau sujudnya sering tidak akan kena api neraka. Meskipun mampir ke neraka dulu. Itu hadirin. Ya mudah-mudahan kita Pak tidak kena seluruhnya Pak ya. Tidak kena dalam arti tidak pernah masuk neraka. Inilah Pak kehebatan sholat. Jadi wajah orang yang sujud itu tidak akan pernah terbakar api neraka. Walaupun ia pernah masuk ke neraka. Yang ke-17. Nah 17. Ini Quran nih Pak. Yang ke-17. Sholat itu merupakan ibadah yang paling efektif untuk mencegah fahsya dan munkar. Salat adalah ibadah yang paling efektif untuk mencegah perbuatan fahsya dan munkar. Fahsya itu perbuatan keji. Kalau munkar perbuatan buruk. Bedanya kalau fahsya itu lebih berat daripada munkar. Contoh begini Pak, kalau ada orang mabuk, Pak mabuk ya, minum miras mabuk. Mabuknya di kamar, itu munkar. Kalau mabuknya di jalan, sampai merusak fasilitas umum, sampai membuat keonaran, itu fahsya. Jadi fahsya itu lebih berat daripada munkar. Berjudi itu fahsya, Pak. Berbahaya kan? Kemudian apalagi Pak, korupsi itu fahsya. Perzinahan fahsya. Pembunuhan fahsya. Kalau munkar itu lebih rendah, Pak. Dosa, cuma lebih rendah. Nah, bagaimana caranya agar terhindar fahsya dan munkar? Dengan sholat. Ini Quran menyebutkan. Sudah terkenal Pak ayatnya Pak ya? Al-Ankabut ayat 45 kan? Aqimis sholata, dirikan sholat, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan fahsya dan munkar. Orang yang sholatnya benar, dia tidak mungkin melakukan fahsya dan munkar. Sebaliknya kalau orang itu mengerjakan fahsya munkar, sholatnya belum benar, belum tepat, belum sesuai dengan standar minimal. Itu sesuai dengan Quran dan Sunnah. Baru 17 Pak ya, insya Allah 23 lagi kita lanjutkan bulan depan pada pekan yang keempat. Bulan depan dan tahun depan Pak. Jadi saya cirian Pak ya, baru 17 Pak di masjid ini. Insya Allah yang 23-nya kita lanjutkan pada bulan yang akan datang. Demikianlah semoga pembahasan ini menjadi dorongan kita lebih semangat lagi mengerjakan ibadah sholat fardu, mengingat banyak fakta tentang keagungan dan keistimewaan sholat tersebut. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.